gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fordeswati, saya mengajar di SD 001 Luar Jalan Ilir. Saya mahasiswa Universitas Mula Warman. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2023 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. NIM saya 020150255451. Saya akan melaksanakan ujian kinerja yang dilaksanakan di SD 001 Luar Jalan Ilir kelas 5 dengan mata pelajaran IPA tentang pernapasan pada manusia. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima. Ya, selamat siang anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dan kita akan masuk kelas. Ikuti arahan dari kedua kelas kalian. Siap, gerak. Cek depan, gerak. Gerak, gerak. Kamu masuk. Terima kasihku, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, kita akan memulainya dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin kita dalam doa. Siap, Bu. Duduk sikap. Siap. Duduk sikap. Siap. Berdoa yuk. Ayo.
kita belajar, ada baiknya Ibu absen dulu lah kayaknya. Ahmad Rifai. Hadir, Bu. Ahmad Faris Maulana. Hadir, Bu. Aulia Putri. Hadir, Bu. Dina Sentianur. Hadir. Hadir, Bu. Muhammad Aditya. Hadir. Muhammad Fatan. Hadir. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita akan menyanyi dulu lagu nasional kita sebagai apa, penghormatan dan penghargaan kita kepada bangsa dan negara. Untuk menghormati lagu ini, Ibu minta kita untuk berdiri. Ya. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Maju kemana ya? Maju kemana? Iya. Ada yang tahu maju kemana? Ya, ada lagi? Betul itu, Farid. Ada lagi? Punya pendapat masing-masing? Apa? Maju? Ya, kita maju untuk belajar, memperbaiki diri, membenahi bangsa kita ya, karakter kita, dan bisa mempunyai ilmu yang banyak. Tentunya kita bisa membanggakan bangsa dan negara kita. Baik itu ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, ada baiknya kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah dengan mempelajari tentang organ gerak pada manusia, diharapkan dengan memperhatikan demonstrasi sederhana dari guru, peserta didik mampu mendesain organ pernapasan sederhana manusia dari botol plastik dan balon secara tepat. Dengan berdiskusi bersama kelompok untuk membuat organ pernapasan sederhana, peserta didik mampu menyajikan hasil kerja kelompok dengan presentasi sederhana di depan kelas. Ya, setelah kalian mendengar tadi tujuan pembelajaran, sekarang Ibu mau tanya dengan kalian. Apa yang akan terjadi jika manusia tidak memiliki alat pernapasan? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Tidak bisa menghirup udara segar. Ya, bagus jawaban Ali. Luar biasa ya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Ali. Iya, benar sekali ya. Kalau kita tidak mempunyai organ pernapasan, tentunya kita tidak bisa bernapas dengan baik, ya kan? Itu sebabnya kita mempunyai alat pernapasan yang sudah Tuhan ciptakan dengan baik. Itu sebabnya kita harus pelihara dengan baik juga saluran pernapasan kita. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya kita akan saksikan poin-poin yang ada di depan. Ayo kita baca dulu yuk materi berikut ini. Sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen di tubuh. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan paru-paru atau alveolus. Selanjutnya, sistem pernapasan pada manusia itu adalah hidung. Udara
masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Kemudian faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pernapasan pada bagian belakang. Laring atau tekak jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Trakea, batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaring yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. 5. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Broncholius merupakan percabangan dari bronkus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Nah, di sini ada keterangan tentang organ pernapasan. Jelas ya, A. Hidung, B. Lafaring, laring, C. Di daerah sini kita ini. Kemudian trakea di tenggorokan ya, trakea itu tenggorokan. Kemudian E. Bronkus, bronkus ini berarti di ujung sini ya. Kemudian paru-paru di sini, diafragma yang bagian terakhir. Itu adalah bagian-bagian dari organ pernapasan. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Sekarang kita lihat bagian dari paru-paru. Di sini jelas ya, bagian A adalah paru-paru kanan. B. Bronkus kiri. Ini bronkus kiri. Kemudian otot-otot dinding yang C. Kemudian D. Ruang udara di dalam bronkus. E. Bagian dalam bronkus. Kemudian F. Alveolus. G. Ruangan udara di alveolus. Kemudian pembuluh darah dan bronkus. Ya, coba kita lihat bacaan berikut ini. Ya, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat menghembuskan napas. Baiklah anak-anak sekalian, dari bacaan yang sudah kita bacakan bersama, adakah yang ditanyakan? Saya Bu, apakah ada hewan yang bernapas dalam air? Ya, terima kasih buat pertanyaannya ya. Yang namanya makhluk hidup dimanapun pasti bisa bernafas. Termasuk kayak ikan itu contohnya ya. Ikan bernapas dengan apa? Bisa. Ya, baiklah anak-anak sekalian, setelah kalian sudah membacakan materi yang sudah ditayangkan tadi, sekarang kita akan membuat organ pernapasan manusia dari bahan-bahan bekas. Nah, untuk itu kita lihat video berikut ini dalam tutorial membuat prakarya organ pernapasan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih, ketemu lagi sama aku Nabila Salma El Munawaroh, masih dengan NIM yang sama 2019 015 198, kelas 3E, Prodi PGSD, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, di kesempatan kali ini kita mau bikin praktikum lagi nih. Kira-kira praktikum apa ya kali ini? Nah, untuk praktikum kita yang kali ini, kita mau membuat model sederhana dari organ pernapasan manusia.
yakni paru-paru. Nah, mau tahu kan gimana kita praktikumnya? Yuk kita lihat video yang berikut ini. Nah, teman-teman, kali ini tujuan praktikum kita ada 2. Yang pertama, siswa dapat membuat model alat pernafasan pada manusia. Yang kedua, mengamati mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan manusia. Nah, langsung aja kita ke alat dan bahan yang kita perlukan. Yang pertama, kita butuh gunting. Selanjutnya, kita butuh 3 buah balon. Yang ketiga, kita butuh sedotan. Sedotannya yang lubangnya besar ya teman-teman. Habis itu kita juga butuh plastisin. Selanjutnya, kita butuh karet. Bisa pakai karet gelang, bisa pakai karet kucir. Seadanya di rumah aja teman-teman. Terus kita juga butuh pisau. Kalau nggak ada pisau boleh pakai cutter, tapi hati-hati ya. Terus kita butuh isolasi atau lakban. Dan yang terakhir kita butuh botol plastik bekas yang ukurannya besar. Oke, masuk ke cara kerjanya atau praktikumnya. Pertama-tama kita ambil botol yang besar tadi. Oh iya, jangan lupa botolnya tutupnya udah kita lubangi ya teman-teman. Terus kita potong bagian tengahnya. Pelan-pelan kita pakai cutter atau pisaunya. Kalau udah terpotong, lalu kita siapkan sedotannya yang tadi. Nah, kita pakai gunting buat potong bagian bawahnya ya. Tadi kita punya 3 sedotan, yang satu itu dipotong jadi 2, yang satu dibiarkan panjang aja. Nanti yang dipotong jadi 2 itu bakal membentuk cabang dari sedotan yang panjang. Kita bentuk seperti huruf Y ya teman-teman. Jadi nanti ada 2 saluran. Sebagai saluran paru-paru kanan dan saluran paru-paru kiri. Kita pakai isolasi untuk merekatkannya. Oke. Setelah kita pastikan kalau isolasinya sudah kencang dan sudah membentuk 2 cabang seperti huruf Y, selanjutnya yang kita perlu siapkan adalah 2 buah balon sebagai paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nantinya kita pasangkan di 2 cabang sedotan tadi ya. Nah, kita gunakan karet sebagai pengaitnya, tapi jangan terlalu kencang ya teman-teman. Takutnya nanti nggak ada rongga untuk udara masuk. Kita ikatkan, tapi kita pastikan juga kalau balon itu terikat dengan baik. Oke, udah jadi paru-paru kanan dan paru-paru kirinya. Langkah selanjutnya, kita ambil botol yang tadi sudah kita lubangin untuk kita masukkan sedotan dan juga balon yang sebagai paru-paru tadi. Jadi nanti balon ini diibaratkan paru-paru kanan dan paru-paru kiri, sedangkan selang yang di atas itu kita ibaratkan batang tenggorokan ya teman-teman. Nah, sedangkan si botol besar ini kita ibaratkan sebagai tulang rusuk. Nah, selanjutnya kita bikin diafragmanya dengan menggunakan balon yang dipotong setengah, lalu bagian ujungnya kita ikat. Setelah itu, kita taruh di bagian bawah botol. Ini nanti menjadi diafragma saat kita melakukan inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya, kita ambil plastisin satu aja untuk menutup bagian lubang di tutup botol.
yang masih ada celah untuk udara masuk. Sebisa mungkin semua celah itu kita tutup menggunakan plastisin ya teman-teman, biar nanti kita ambil udaranya maksimal lewat satu selang di atas. Pastikan semuanya rapat tertutup oleh plastisin. Setelah memastikan semuanya rapat, kita lakukan praktikumnya. Nah, kita tarik bagian balon yang di bawah atau sebagai diafragmanya. Kita bisa lihat kalau paru-paru kanan dan kiri atau balon kanan dan kirinya itu mengembang dan mengempis. Itu karena saat kita menarik balon yang ada di bawah, sama saja diafragmanya melakukan inspirasi. Sehingga otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang-tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Akibatnya paru-paru menjadi mengembang dan tekanan udara di paru-paru mengecil, sehingga udara di luar yang mempunyai tekanan lebih besar masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, saat kita lepaskan balon, terlihat bahwa paru-paru kanan dan kiri atau balon kanan dan kiri itu mengempis. Itu karena diafragma melakukan ekspirasi. Jadi otot-otot antar tulang rusuk relaksasi, maka tulang-tulang rusuk tertekan sehingga rongga dada mengecil. Akibatnya paru-paru mengempis dan tekanan udara di paru-paru membesar sehingga udara keluar. Kita lakukan percobaan ini secara berulang-ulang ya. Oke. Sekian praktikum kita pada kali ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Jadi, kesimpulan kita kali ini adalah dalam sistem pernafasan manusia dikenal dengan inspirasi dan ekspirasi, yaitu di mana terjadi pengambilan udara pernafasan dari udara bebas lalu masuk ke dalam paru-paru dan juga mengeluarkan gas sisa pernafasan ke udara bebas. Saat menghirup udara ke dalam paru-paru disebut dengan inspirasi, dan saat pembuangan gas sisa ke udara disebut dengan ekspirasi. Sekian teman-teman, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. See you in the next video. Ya, setelah kalian menyaksikan video tutorial pembuatan organ pernafasan manusia, maka sekarang Ibu akan bagi peralatan yang akan dilakukan dalam praktek pembuatan organ pernafasan manusia. Namanya ditulis, kelompoknya. Silakan berputar kursinya. Sambil kalian mengerjakan, ya. Ada pertanyaan dari sini? Ya. Coba perhatikan. Ya, sambil aja ya. Apa bedanya pernapasan pada saat kita tidur, saat kita olahraga? Saat kita perlu, pasti kan itu namanya cara apa namanya, irama napasnya pasti berbeda. Iya. Kenapa? Baik. Karena saat kita berlari kita tidak bernapas, dan setelah berlari kita bernapas dengan cepat karena kita seperti merasa kekurangan oksigen. Ya, baik ya jawabannya Faris. Si Faris, Pak I. Ya, memang kalau kita tidur kan kita tidak beraktivitas ya, jadi napas kita sudah normal. Kalau bergerak, berolahraga, jantung kita terpacu, otomatis napas kita juga akan cepat, ya. Nah, baiklah, karena sudah tugas yang sudah dibagikan, nah Ibu harap kalian bisa bekerja sama dalam melaksanakan tugas ini, seperti tutorial yang sudah kalian saksikan tadi.
selotipnya. Nah, terus ini kamu guntingnya kayak gini. Ini. Selotipnya mana? Siapkan selotipnya. Nanti ini begini kan? Nah, dia begini. Nah, gini. Ini dilem di sini ya, dilem di sini. Dilem dulu satu, baru masukkan satu lagi ke sini ya. Kayak gini. Paham ya? Oke, silakan. Ya, ini runcingkan dulu seperti tutorial tadi. Runcingkan. Ini lagi bikin seperti huruf B. Ini. Nah. Ini. Lalu ini begini kan? Gini kan? Nanti diselotip di sini, di ujung sini. Nanti yang ini baru masukkan ke sini, ya kan? Dia nanti begini, ya. Dan baru diselotip. Paham ya? Ya, oke. Silakan. Ini kan? Ini dibikin runcing begini. Kemudian ini, nah ini kamu begini kan? Nah, gini kan? Buka dulu ininya, lemnya. Coba pegang dulu sini. Oke. Pegang ini. Di sini. Nah, sini itunya lemnya. Ini nih yang tadi. Nah, lemkan di sini. Oke. Nanti lagi satu lagi. Iya. Nah, baru di sini. Nah, dilem. Lemkan di sini, coba. Ya, tulis kesimpulannya. Sudah. Boleh banyak-banyak, boleh kesimpulan kalian apa? Nah, tulis. Erika, silakan. Sudah tidak ada setiap ini lagi. Ya, boleh. Silakan ya. Sementara itu. Coba ibu lihat di sini. Oh iya. Ya. Ya, sudah selesai anak-anak? Oke. Kalau gitu, masing-masing kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya atau kesimpulan dari apa yang sudah kalian lakukan pada siang hari ini. Ya. Sudah selesai berdiskusi dengan teman-temannya ya. Sekarang kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan pada siang hari ini. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 4. Silakan dari kelompok 4 maju membawa hasil kerjanya dan dipraktekkan di depan. Ya, silakan. Silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan saya bernama Aulia Putri, Sofia Mansur, Naila Putri, Dina Sendianta, dan Sendiri Meli. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Udara masuk melalui hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Ya, inilah hasil kerja teman-temanmu. Ya, kita beri aplaus dulu. Ya, silakan duduk. Ya, berikutnya kelompok 3. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 ambil tempat di depan. Ya. Kami dan dikenalkan
kami dari kelompok 3. Saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Husna Meranti, kedua Sandi Saputra, dan saya sendiri Muhammad Ali. Dan ini ada Miftahul Iksan dan Rifai. Saya akan membacakan diskusi saya dengan tim saya. Kesimpulannya, manusia membutuhkan udara untuk hidup. Jika tidak ada organ pernapasan, manusia tidak bisa hidup. Kita bisa melihat simulasi pernapasan organ manusia. Dan ini hasil kerja yang dibuat oleh tim saya. Seperti inilah kerjanya. Iya, keren ya, berhasil kerjanya. Yuk, silakan duduk. Berikutnya kita saksikan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, dan saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Ada Reski, Faris, Putra, dan Adit, dan saya sendiri Fatan. Saya akan membacakan presentasi dari kelompok kami, yaitu udara yang dihirup melewati hidung dan tenggorokan dikeluarkan kembali saat menghembuskan nafas. Dan ini dari kerjasama kami. Halo teman-teman, ini adalah hasil yang dibuat oleh teman-teman kami. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dong. Iya. Ya, tepuk tangan dulu. Sekarang kita yang terakhir, kita akan saksikan kelompok 1. Ini yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini ada saya sendiri, Kartika, dan Ansel, Emma, Maulida, dan Nisa. Ya, hasil berdiskusi kami, kesimpulannya semua makhluk hidup memerlukan oksigen. Karena itu kita membutuhkan paru-paru untuk bernapas. Paru-paru adalah organ penting dalam tubuh manusia. Ini adalah hasil karya kami. Iya, ini adalah peserta terakhir yang mempresentasikan hasil karyanya. Berikan tepuk tangan dong. Ya, ya, baiklah. Presentasi yang luar biasa ya. Ibu anggap kalian sudah sukses membuat alat peraga organ pernapasan pada manusia. Ya, meskipun ada yang tidak maksimal, tapi itu sudah luar biasa. Kalian sudah membuat yang terbaik. Ya, setelah kalian melaksanakan praktek hari ini, apa yang kalian rasakan? Ya, senangnya yang mana? Waktu praktik membuat alat pernapasan manusia. Saya senangnya saat membuat alat pernapasan manusia. Oke, baiklah. Untuk melihat sampai di mana kemampuan kalian dalam materi ini, Ibu akan membagikan soal tes ya. Nanti dijawab. Apakah kalian sampai kepada tujuan pembelajarannya? Oke. Tulis namanya. Tulis namanya. Ya, anak-anak sekalian, silakan dikerjakan lembar kerjanya ya. Kerjakan dengan baik.
Ada kesulitan nggak? Semangat sama. Ya, bagaimana, sudah selesai? Sudah. Oh, sudah. Oke, Ibu ambil ya. Buku pegang. Cepat aja. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini tentang pernapasan, bagaimana pernapasan itu sangat penting untuk kita pelihara ya, supaya tubuh kita juga bisa sehat dengan pernapasan yang baik. Kalau seandainya pernapasan kita terganggu, maka kesehatan kita juga akan terganggu. Oke, sampai di sini materi kita, adakah yang perlu ditanyakan? Oke, sekarang kita sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Pesan Ibu kepada kalian, rajin belajar di rumah ya, jaga kesehatan dan makanan-makanan yang bergizi ya, supaya menjaga tubuh kita dari penyakit. Ya, di akhir dari pembelajaran kita akan pulang hari ini ya. Minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kita memulai dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Silakan ketua kelas. Dok cekap. Dok cekap. Berdoa yuk. Dimulai dari kelompok sini dulu. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti